Hari ini kita akan membahas soal TKA dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika tingkat lanjut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab keempat, yaitu tentang suku banyak. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, diketahui PX sama dengan 3X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 tambah BX dikurangi 8. Jika PX habis dibagi X min 2 dan X min 1, maka nilai dari B dikurangi 2 adalah karena X min 2 dan X min 1 itu membagi habis PX, maka kita bisa lakukan teorema ini ya, teorema faktor. Berarti kalau kita substitusikan nilai dari X sama dengan tersebut, maka P dari si X itu berarti akan bernilai sama dengan 0 ya. Berarti kalau misalkan saya punya PX, yaitu 3X pangkat 4 ya, dikurangi 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX dikurangi 8. Nah, otomatis akan habis dibagi oleh X sama dengan 2 ya. Coba kita substitusikan. Berarti kita akan punya P2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2, kemudian dikurangi 8 ya. Kita geser sedikit. Nah, berarti dikurangi 8 tadi. Nah, karena dia merupakan habis dibagi, maka hasilnya sama dengan 0 ya. Berarti 3 dikali 81 dikurangi berapa ini berarti? Wait, 81. 2 pangkat 4 itu kan 16, sorry. 3 kali 16 dikurangi 2 dikali 8 ya, ditambah 4A, ditambah 2B, dikurangi 8. Sehingga kita bisa punya ini 48 dikurangi 16, ditambah 4A, ditambah 2B, dikurangi 8. Maka kalau kita kurangi 48 dikurangi 16, dikurangi 8, itu 24 ya. Berarti 4A ditambah 2B, ditambah 24 gitu. Karena pindah ruas, berarti negatif 24. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi dengan 2. Sehingga kita bisa dapatkan 2A ditambah B sama dengan negatif 12. Ini jadi persamaan pertama. Kemudian, kalau kita substitusikan untuk X sama dengan 1, maka kita bisa punya P1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 ditambah A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 dikurangi 8. Ini juga hasilnya sama dengan 0. Berarti 3 dikurangi 2 ditambah A ditambah B dikurangi 8 ya. 3 kurangi 2, 1 dikurangi 8, negatif 7. Kalau pindah ke kanan berarti A ditambah B sama dengan 7 ya. Ini persamaan kedua. Kemudian kita bisa lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Gitu. Yaitu berarti 2A ditambah B sama dengan negatif 12. A ditambah B sama dengan 7. Kita kurangi. 2A dikurangi A, B dikurangi B, 0 ya. Kemudian negatif 7 dikurangi negatif 12 kurangi 7, negatif 19. Tinggal kita cari nilai B-nya. Berarti A tambah B-nya sama dengan 7. Berarti negatif 19 ditambah B sama dengan 7 ya. Maka B-nya sama dengan 26. Sehingga karena pertanyaannya adalah mencari nilai B dikurangi A, maka tinggal kita tuliskan saja teman-teman ya. Jadi B dikurangin A sama dengan B-nya 26
dikurangi dengan negatif 19. Maka B dikurangin A-nya sama dengan 45 ya. Jawabannya berarti yang E. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2, diketahui fungsi Hx yang didefinisikan sebagai Hx sama dengan, kita tuliskan dulu aja ya, yaitu X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurangi 79X ditambah 120. Berapakah nilai X yang merupakan akar-akar dari Hx? Nah, untuk melakukan ini, teman-teman nggak ada cara lain ya. Sebetulnya, maka mau nggak mau, teman-teman harus cek. Cara ngeceknya adalah cari faktor dari 120. Nah, nanti teman-teman cari tuh faktor 120 berapa aja, kemudian substitusikan ke fungsi tersebut. Nah, cari yang kira-kira menghasilkan angka 0. Maka coba kita faktor 120-nya kita pakai ketika X sama dengan negatif 3 ya. Gitu. Sehingga kalau kita substitusikan, ini cek faktor dari 120 ya. Nah, terus kalau kita coba substitusikan berarti H negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 ditambah 16 kali negatif 3 pangkat 2 ditambah 79 kali negatif 3 ditambah 120. Maka ini sama dengan negatif 27. 16 dikali 9 ya, tulis ulang dulu. Kemudian 79 dikali negatif 3 ditambah 120. Maka kita punya ini berarti negatif 117 ya. 117 dikurangi 117. Oh ya, sama dengan 0. Nah, kalau H negatif 3 sama dengan 0, maka kita bisa lakukan untuk mencari faktor lainnya kita gunakan Horner ya. Oke. Kemudian untuk cara Horner, teman-teman masih ingat ya, untuk cara Horner itu teman-teman tuliskan saja koefisien dari bilangan-bilangan di atas ada 1, kemudian 16, 79, dan 120. Jangan lupa ditambah. Kemudian tadi kan faktornya sama dengan negatif 3 ya. Berarti otomatis negatif 3-nya kita turunkan, tulis ulang. Maksudnya berarti negatif 3 ya sini ya. Nah, angka 1-nya kita turunkan, tulis ulang. Kemudian 1 dikali negatif 3, berarti negatif 3. Terus kemudian tambahkan, berarti ini sama dengan 13 ya. 13 kali negatif 3, berarti negatif 39. Berarti di sini 40 ya. 40 kali negatif 3, ya negatif 120. Ini berarti sama dengan 0. Udah, berarti kalau sama dengan 0, berarti udah dalam bentuk faktornya. Sehingga kita bisa tuliskan Hx-nya sama dengan faktornya berarti pasti yang ini ya, berarti X plus 3. Kemudian, nah untuk sebelah sininya, kita tuliskan, karena dia ada 3 koefisien, otomatis berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2, berarti X kuadrat ditambah 13X ditambah 4. Sehingga kita bisa faktorkan lagi, X plus 3, ini berarti X, ini 40 ya. X berarti X plus 8 dikali dengan X plus 5 ya. Oke, berarti nanti kita bisa dapatkan X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 8, dan X sama dengan negatif 5. Gitu, berarti kita bisa centang yang pertama, 2, dan ketiga. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Eksperimen dilakukan untuk mengamati hubungan antara banyaknya konsumsi harian zat X dan tingkat kebugaran seseorang. Dalam hal tersebut, tingkat kebugaran dinyatakan dalam rentang negatif 10 sampai dengan 10. Dengan negatif 10 menunjukkan kondisi yang sangat tidak bugar, 0 netral, dan 10 bugar. Berdasarkan hasil eksperimen, tingkat kebugaran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Berarti kita bisa tuliskan ya, bentuk kebugarannya itu dalam bentuk fungsi ya, P
fungsi B, berarti BK sama dengan negatif K pangkat 3 ditambah 4K kuadrat ditambah K dikurangin 4. Gitu. BK menyatakan tingkat kebugaran seseorang dengan konsumsi harian zat X sebanyak K miligram. Apabila tingkat kebugaran yang akan dicapai hanya tingkat 0, berapa banyak zat X yang harus dikonsumsi? Oke, karena tadi ingin dicapainya berarti 0, BK-nya berarti sama dengan 0 ya. BK sama dengan 0. Maka diperoleh yaitu berarti 0. Bentuknya nanti 0 sama dengan negatif K pangkat 3 plus 4K pangkat 2 ditambah K dikurangin 4 ya. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi ya, kita cek. Untuk ngeceknya kita langsung ke sini aja deh, ngecek ke banyak zat X-nya ya. Berarti coba kalau kita ceknya ketika X sama dengan 1, berarti kita pakai honor aja deh, langsung pakai honor. Berarti ketika X sama dengan 1, negatif 1 berarti ya. Oh betul 1 kok. Berarti gini, nanti kita bikinkan, berarti ini koefisiennya negatif 1, 4, K, dan negatif 4 ya. Dan kondisi K-nya 1, berarti ini kita ganti dengan 1 ya. Gitu. Ini bukan X teman-teman, berarti ini harusnya K ya. Nah gitu. Ditambah, berarti negatif 1 turun, negatif 1 kali 1, negatif 4. Negatif 1 kali 1, negatif 1, ini berarti 3. 3 kali 1, 3, ini berarti 4, ini 4 ya. Kalau jumlahkan 0, sehingga nanti bentuk pemfaktorannya berarti K min 1 dikali negatif K kuadrat plus 3K ditambah 4 ya. Nah, ini kita sudah faktorkan, yang kanannya kita faktorkan juga, berarti negatif K min 1 dikali dengan K min 4 sama dengan 0, sehingga kita bisa punya K-nya sama dengan 1, K sama dengan negatif 1, dan K sama dengan 4 ya. Jadi, kalau kita cek berarti ya, ini berarti tepat, kemudian ini tidak, dan ini tepat ya. Gitu teman-teman ya. Nomor 3 ini mirip kayak nomor 2 ya. Sip, bisa dipahami ya. Oke, lanjut nomor 4. Suku banyak berderajat 3 jika dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 3 bersisa 3X min 4. Jika dibagi X kuadrat min X min 2 bersisa 2X plus 3. Suku banyak tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti coba kita substitusikan aja ya. Misal dulu deh, misalkan saya punya fungsi fx ketika dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 3, sisanya di soal ya, yaitu 3X min 4, berarti gini ya. Nah, kalau kayak gini berarti diperoleh. Berarti kita bisa tuliskan F berarti difaktorkan dulu ya. Sehingga berarti X kuadrat ditambah 2X min 3 itu kita bisa faktorkan ya, berarti X plus 3 dikali dengan X min 1. Nah, berarti kita coba substitusikan untuk setiap nilai X ya. Berarti ketika X sama dengan negatif 3, maka nilai F negatif 3-nya sama dengan 3 dikali, masukinnya ke sisa aja. Berarti 3 dikali negatif 3 dikurangin 4. Ini sama dengan negatif 13 ya. Nah, terus untuk X sama dengan 1, berarti coba kita substitusikan F1 sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 4 ya. Ini sama dengan negatif 1. Nah, biar cepat karena di sini fungsinya pangkat 3, maka kita coba substitusi aja. Substitusi untuk ketika X sama dengan 1 atau negatif 3 harus bernilai sesuai dengan yang ini. Substitusinya kemana?
ke opsi aja ya. Cek opsi yang apa ya, B misalkan ya. Berarti kan kalau di B, coba ketika kita substitusikan 1 berarti F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 1 ya. Maka ini sama dengan 1 tambah 1 dikurangi 2 kurangi 1. Nah, ini betul F1-nya sama dengan negatif 1. Sehingga jawaban yang tepat yang B ya. Gitu aja ya. Kalau bentuknya pilihan ganda mah langsung cek kayak gini aja. Biar sekalian, nggak usah lama-lama gitu. Oke ya. Lanjut nomor 5. Diketahui suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah Mx ditambah N bila dibagi X min 2 bersisa 15. Bila dibagi X plus 1 bersisa negatif 12. Bila Px tersebut dibagi X min 2, X min 4 sisanya berapa? Berarti kita butuh mencari nilai M dan N-nya dulu ya. Berarti coba kita langsung substitusikan saja ketika X sama dengan 2. Ke fungsi P-nya ya, berarti P negatif 2 sama dengan negatif 2, kok negatif 2 ya, sama dengan 2, sorry. P sama dengan 2. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah M dikali 2 ditambah dengan N ya. Berarti kita bisa dapatkan ini 8, ini juga 8, ditambah 2M ditambah N ya. Berarti kita bisa punya 2M ditambah N. Dan di soal diketahui bahwa sisanya 15, berarti kita bisa tuliskan di sini 2M plus N sama dengan 15. Berarti ini persamaan 1. Kemudian kalau kita coba substitusikan yang satunya ya, ketika X kuadrat, nomor 11, 5 ya. Oke, ketika dibagi X plus 1. Berarti ketika kita bagi dengan 1, X min 1, maka kita bisa tuliskan P negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah dikurangi 2 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah M dikali negatif 1 tambah N ya. Berarti ini sama dengan negatif 1 dikurangi 2 dikurangin M ditambah N dan bersisanya negatif 12 katanya. Maka kita bisa punya negatif M ditambah N, negatif 12 ditambah 3, negatif 9 ya. Ini persamaan yang kedua. Gitu. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita lakukan eliminasi aja seperti biasa ya. Eliminasi 1 dan 2. Sehingga kita bisa punya 2M ditambah N sama dengan 15. Kemudian negatif M ditambah N sama dengan negatif 9 ya. Gitu ya. Tinggal kita kurangi. Berarti ini M sama dengan 24 ya. 3M teman-teman. Berarti 3M sama dengan 24. Sehingga karena dikurangi ya. Sehingga nilai M-nya sama dengan 8. Nah, karena M-nya 8, maka kita tinggal cari nilai N-nya. Dari soal persamaan yang kedua aja. Negatif 9 sama dengan negatif 8 ditambah N. Maka N-nya sama dengan negatif 1. Nah, tinggal kita cek aja ke persamaan ya. Ke persamaan yang ada. Karena akan dibagi dengan X min 4, berarti kita coba substitusikan aja. Substitusikan X sama dengan 4 ke PX ya. Dan PX-nya harus dalam bentuk yang sudah diganti nilai M dan N-nya. Jadi PX-nya kan sama dengan tadi, berarti X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ya. Kemudian ditambah dengan MX. Kebetulan MX-nya kita udah punya, M-nya 8, berarti 8X. Dikurangin N-nya 1 ya. Gitu.
Karena mencari sisa berarti tinggal kita substitusikan ketika X-nya 4 ya. Berarti 4 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 4 pangkat 2 tambah 8 kali 4 dikurangi 1 sehingga berarti sini 64, 16 kali 2 32 ditambah 32 dikurangi 1 sama dengan 63 ya. Karena ini kan habis ya, negatif 32 tambah 32-nya. Gitu, jawabannya berarti yang E ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut di soal pemantapan. Hubungan antara volume larutan senyawa yang ditampung dalam satu tangki atau volume dalam liter dan waktu T dalam jam dimodelkan oleh fungsi polinomial Vt sama dengan, berarti Vt sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2 ditambah 5T ya. Untuk kebutuhan penelitian, laboratorium menjalankan 5 tangki secara bersamaan. Satu tangkinya segini nih. Ya, berarti otomatis harus kita kalikan 5. Berarti Vt sama dengan 5 dikali T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2 ditambah 5T ya. Sehingga kita bisa punya 5T pangkat 3 dikurangi 10T kuadrat ditambah 25T. Ini nilai Vt-nya. Jawabannya berarti yang A ya. Itu ya teman-teman ya. Lanjut nomor 2. Diketahui grafik fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 12x dikurangi, ditambah x pangkat 2 maksudnya, dikurangi 12x. Pada koordinat titik manakah grafik f perpotongan di sumbu x dengan sumbu x? Karena dia perpotongan dengan sumbu x, otomatis y-nya sama dengan 0 ya. Karena kan memotong sumbu x itu maknanya y-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan 0 sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 12x. Nah, kita faktorkan, x-nya kita keluarkan. Nah, berarti kalau difaktorkan, berarti ini x pangkat 2 ditambah x dikurangi 12 ya. Nah, berarti kita yang dalamnya kita bisa faktorkan lagi, teman-teman. Berarti yang dikali negatif 12, kalau dijumlah 1 ya. Berarti otomatis x min 3 dikali dengan x plus 4. Maka kita bisa dapatkan nanti x-nya sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 3 dan x sama dengan 4 ya. Gitu. Jadi koordinatnya akan kita dapatkan di 0,0, kemudian 3,0 dan 4,0 ya. Jawabannya berarti pertama negatif, teman-teman. Berarti yang ini ya, 1 2 3. Wait, sorry, ini berarti negatif 4 ya. Karena kan x plus 4 awalnya, berarti ini kita bisa dapatkan x-nya sama dengan negatif 4. Gitu, hati-hati ya. Berarti negatif 4,0. Sehingga yang ini juga kita betulkan ya. Berarti yang pertama, kemudian yang ketiga, dan yang keempat ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 3. Suku banyak Gx sama dengan Px pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 tambah Qx pangkat 2 dikurangi 4x tambah 1 apabila dibagi oleh x plus 2 bersisa 53. Sedangkan dibagi x min 1 bersisa negatif 1. Nilai dari 2p plus 3-nya berapa? Ini masih sama kayak tadi ya. Dimana kalau kita mencari bentuk seperti ini, ya kita substitusikan saja nilai dari setiap pembaginya ke Gx ya. Berarti yang pertama P sama dengan negatif 2 ya. Kok P sini G, sorry. Ini berarti G negatif 2 sama dengan, berarti P dikali negatif 2
pangkat 4 dikurangi 2 dikali negatif 2, pangkat 3 ditambah Q dikali negatif 2, pangkat 2 ya, dikurangi 4 kali negatif 2, ditambah 1. Nah, ini sisanya kan tadi 53 ya, ini berarti 53. Negatif 2 pangkat 4, 16 kali P, 16P. Negatif 2 pangkat 3, negatif 8 kali negatif 2, plus 8 ya. Plus 16 karena kali 2. Kemudian ditambah 4Q, ditambah 8 tambah 1. Sehingga 16P ditambah 4Q. Ini 16 tambah 9 itu 25. 53 kurangi 25, 28 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan bagi dengan 4, 4P plus 2Q sama dengan 14. Ini persamaan 1. Kemudian untuk berikutnya, ketika nilai X-nya sama dengan 1 ya. Berarti G1 sama dengan P dikali 1 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah Q kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 tambah 1. Sisanya akan negatif 1. Berarti ini P dikurangi 2 tambah Q dikurangi 4 tambah 1. Berarti P tambah Q. Negatif 2 dikurangi 4 negatif 6 tambah 1 negatif 5. Pindah negatif 1 tambah 5 4 ya. P tambah Q-nya 4. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi. Pokoknya ke situ-situ aja teman-teman caranya. Eliminasi 1 dan 2. Nah, ini bisa langsung. Berarti sorry, ini harusnya bagi 4 tuh 1 ya. Ini berarti 4P ditambah Q sama dengan 14. Kemudian P ditambah Q sama dengan 4. Kita kurangi. Berarti 3P sama dengan 10 ya. Aduh, salah lagi teman-teman. Ini kan karena dibagi 4 harusnya 7 ya. Maaf ya. Nih, sedang kenapa saya ini? 7 dikurangi 4, 3 ya. Nah, 3 bagi 3, 1. Berarti P-nya sama dengan 1. Kemudian karena P-nya 1 dan P tambah Q-nya 4, maka Q-nya pasti 3. Maka nilai dari 2P plus 3Q sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 kali 3 ya. Gitu. Berarti 9 tambah 2, 11 ya. Jawabannya berarti yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 min 5x pangkat 2 tambah 10x dikurangi 15 dibagi x pangkat 2 min x plus 2, sisanya berapa? Oke, kalau kita lihat bentuk ini tidak bisa difaktorkan teman-teman. Coba kita cek ya. Cek diskriminannya. Diskriminan kan rumusnya b kuadrat dikurangi 4ac ya. Dalam hal ini A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 2. Berarti ini sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 2 ya. Berarti otomatis 1 dikurangi 8, ini sama dengan negatif 9, kurang dari 0 tuh. Otomatis dia nggak punya faktoril ya. Jadi otomatis ada kesalahan, kemungkinan ada kesalahan soal. Jadi kita coba ini ya, kita ganti soalnya aja. Kita ganti soalnya menjadi ini, berarti kita ganti dengan pengurangan ya. Berarti x kuadrat min x min 2. Ini kalau bentuknya pengurangan kayaknya ada deh. Coba kita tulis dulu. X kuadrat dikurangin x dikurangi 2. Kalau kita faktorkan berarti x min 2 dikali x plus 1. Nah, ada teman-teman ya. Sehingga kalau kita substitusikan ketika x sama dengan 2 ke fx, jadi nanti f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 4 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3
kemudian 5 dikali 2 pangkat 2, ditambah 10, sebentar saya geser dulu, ditambah 10 kali 2, dikurangi 15. Oke, gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan 2 pangkat 5 dikali 2, 64, 16 kali 3, 48, ditambah 2 pangkat 3 dikali 4, 32, kurangi 20, tambah 20, dikurangi 15. Sehingga kita bisa dapatkan ini 16, 48, 48 kurangi 15, 33 ya. Gitu. Nah, ini ketika F2. Nah, terus kalau misalkan bentuk ketika X sama dengan 1 gimana? X sama dengan negatif 1. Kita coba aja ya, berarti F negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 pangkat 5, 3 dikali negatif 1 pangkat 4, ditambah 4 kali negatif 1 pangkat 3, dikurangi 5 kali negatif 1 pangkat 2, tambah 10 kali 1, 10 kali 1, ini geser aja ya, nggak muat ternyata. Dikurangi 15. Berarti ini sama dengan, ini negatif 2, dikurangi 3, dikurangin 4, dikurangi 5, tambah 10, kurangi 15. Sehingga ini berarti 2, 3, 4, 9, 14, negatif 4, negatif 4, 2, 3, 4, 5, 10-nya negatif ya harusnya, sorry. Karena 10 kali negatif 1 teman-teman ya, pantesan ya. 10 kali negatif 1 kurangi 15 gitu. Ini harusnya negatif, berarti negatif 39 ya. Nah gitu. Untuk setiap fungsi ini, jawabannya ternyata dalam bentuk fungsi lagi. Artinya, pembagian dari fx itu dengan si ini pasti menghasilkan bilangan yang berderajat kurang dari x pangkat 2. Sehingga sisanya pasti, coba saya tuliskan dulu ya. Sisa fx dibagi dengan x kuadrat min x min 2 itu adalah fungsi linear ya. Berarti misalkan bentuknya px plus q. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan F2 itu sama dengan 2P ditambah Q ya, nilainya sama dengan 33. Kemudian F negatif satunya juga sama ya, negatif P ditambah Q sama dengan negatif 39. Kita kurangi teman-teman ya, biar hilang nilai Q-nya. Sehingga ini sama dengan 3P sama dengan 72. Maka P-nya 24. Karena P-nya 24, maka Q-nya pasti negatif 39 ditambah 24 deh. Maka Q-nya sama dengan negatif 15. Jadi sisanya, karena sisanya kan dalam bentuk PX plus Q ya, maka kita bisa tuliskan 24X dikurangi 15. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu ya. Di sini ada kesalahan penulisan soal ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi kalau tidak ada jawabannya. Kebetulan sudah saya ganti dan akhirnya X-nya min 2. Nanti dicek lagi aja. Paham? Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 diketahui cukup banyak fx dibagi x pangkat 2 min 4. Ini persis kayak nomor 4 ya berarti ya. Berarti kita definisikan ini dulu ya. Ini harusnya definisikan dari awal aja biar nggak bingung. Berarti di nomor 5, misalkan fx dibagi x kuadrat min 4 bersisa apa ya, ax plus b lah ya, ax plus b. Kenapa sih sisanya ax plus b? Karena sisa itu pasti kurang dari derajat dari pembaginya teman-teman ya. Kalau pembaginya x pangkat 2 otomatis derajatnya maksimal di pangkat 2, tapi nggak mungkin sih, pasti harus di bawah si pembaginya gitu ya. Maka bentuk yang pertama seperti itu. Kemudian . Oke,
Oh, sorry, AX plus A ini berarti ya, sesuaikan dengan soal aja. Dan suku banyak GX dibagi X min 2, berarti kalau GX dibagi X kuadrat min 9, sisanya AX min A, AX plus A dikurangi 5 ya. Gitu. Jika sisa pembagian fx oleh x plus 2 sama nilainya dengan sisa pembagian gx oleh x min 3 dan f negatif 3 sama dengan g2, yaitu sama dengan negatif 2, maka sisa pembagian fx dikali gx oleh x pangkat 2 plus x dikurangi n berapa? Oke, berarti kalau kayak gini, kayak kita pisah dulu aja ya. Ini kan kayak gini ya. Nah, sip, kita pisah dulu. Yang pertama itu kan x pangkat 2 min 4 itu kita bisa pecah ya. Jadi x plus 2 dikali x min 2. Gitu. Jadi kalau kita substitusikan ketika f sama dengan 2, sama dengan a dikali 2 ditambah a ya. Atau ini sama dengan 3a. Kalau f negatif 2 sama dengan berarti a dikali negatif 2 ditambah a, ya ini sama dengan negatif a ya. Gitu. Nah, untuk gx-nya juga sama ya, kita coba. Berarti di sini x pangkat 2 min 9-nya bisa dapatkan x plus 3 dikali dengan x min 3 ya. Sehingga kita bisa substitusikan berarti g negatif 3 sama dengan a dikali negatif 3 ditambah a dikurangi 5 ya. Berarti negatif 3 ditambah 1 negatif 2a dikurangi 5. Kemudian kalau G3 sama dengan berarti 3 kali A ditambah A dikurangi 5 ya. Berarti ini sama dengan 4A min 5. Gitu teman-teman ya. Nah, terus kita manfaatkan informasi bahwa F negatif 2 ya, sama nilainya dengan sisa bagian G3 ya. Karena F negatif 2 sama dengan G3, maka kita bisa coba tuh. F negatif 2-nya kan nilainya sama dengan A negatif A, G3-nya sama dengan 4A dikurangi 5 ya. Sehingga kita bisa tuliskan ini 5 sama dengan 5A, berarti A-nya sama dengan 1 teman-teman. Gitu. Terus ada informasi lain yaitu katanya yang ini ya, F negatif 3, kemudian jika F negatif 3 sama dengan G2 sama dengan negatif 2 gitu ya. Nah, berarti tinggal kita bisa lakukan, oh sorry, tadi kan si A-nya udah ketemu ya, masukin ke A dulu deh. A-nya disubstitusiin dulu aja biar gampang deh. Maka ya di sini maka berarti F2 itu kan sama dengan 3A ya. Berarti ini sama dengan 3 dikali 1 which is 3. Kemudian F negatif 2 sama dengan negatif A, berarti ini negatif 1. Kemudian F3, G3 sorry. G3 sama dengan 4A dikurangi 5. Berarti 4 kali 1 kurangi 5, negatif 1 ya. Gitu. Dan yang terakhir, yaitu ketika G negatif 3 ya. Itu sama dengan negatif 2A dikurangi 5. Berarti negatif 2A dikali 1, negatif 2 kurangi 5, negatif 7. Gitu teman-teman ya. Oke, berarti kita lanjut ya.
Jika F negatif 3 sama dengan G2 sama dengan negatif 2, maka kita bisa lanjutkan ke ini ya, ke pernyataan soal, yaitu Fx dikali Gx ya. Sisa pembagian Fx, berarti Fx dikali Gx dibagi oleh X kuadrat plus X min 6, misalkan bersisa Px plus Q lah ya. Jadinya gimana? Jadi ini dulu X kuadrat plus X min 6-nya itu kan sama dengan X plus 2, X plus 3, sorry, dikali X min 2 ya. Jadi kalau kita masukin ke Fx Gx, jadi ketika X sama dengan negatif 3, maka kita bisa dapatkan F negatif 3 dikali G negatif 3 sama dengan 2 kan? Sama dengan 2P plus Q ya. 2P, negatif P, sorry. Negatif 3P. Negatif 3P plus Q. Nah, kita substitusikan F negatif 3. F negatif 3 itu nilainya sama dengan 2 ya. Berarti 2 dikali G negatif 3-nya negatif 7. Sama dengan negatif 3P plus Q. Berarti ini sama dengan negatif 3P plus Q sama dengan negatif 14 ya. Ini persamaan 1. Ini agak panjang ya teman-teman ya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 2, maka jadinya F2 dikali Q2, G2 sama dengan 2P plus Q. Oke, F2-nya kita punya 3, G2-nya kita punya negatif 2. Sama dengan 2P plus Q, sama dengan ini negatif 6 ya. Nah, jadi nanti kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi 1 dan 2. Sehingga kita bisa punya negatif 3P plus Q sama dengan negatif 14 ya. Berarti 2P plus Q sama dengan negatif 6. Kita kurangin aja. Sehingga ini sama dengan negatif 5 ya. P sama dengan berapa nih? Wait. Aduh, ada yang salah teman-teman. Ininya harusnya negatif 2 ya. Sehingga di sini positif 14, ini jadi positif 14. Nah ya, sehingga di sininya 20. Gitu ya. Sehingga nilai P-nya sama dengan negatif 4. Dan kalau kita cari nilai Q-nya, maka kita bisa dapatkan nilai Q-nya, yaitu 2 dikali negatif 4, ditambah Q sama dengan negatif 6 ya. Maka Q-nya sama dengan negatif 6 tambah 8, maka Q-nya sama dengan 2, teman-teman. Sehingga kalau kita bikinkan bentuk sisanya, yaitu kan tadi Px plus Q ya. P-nya negatif 4, X ditambah 2. Jawabannya ada nggak ya? Ada, jawabannya yang D ya. Gitu ya teman-teman ya. Banyak banget soal nomor 5 ini. Kita lanjut ya, soal nomor 6. Kita lanjut nomor 6. Suku banyak berderajat 3 jika dibagi X kuadrat min X min 6 bersisa 5X min 2. Jika dibagi X kuadrat min 2X bersisa 3X plus 4. Maka suku banyak tersebut adalah, oke, ini berarti nomor 6 ini berarti coba kita faktorkan dulu ya. Pembaginya yaitu X kuadrat min X min 6. Kalau difaktorkan kan jadi X min 3 ya, dikali dengan X plus 2. Nah, kita coba substitusikan ya. Untuk X sama dengan 3 ke fungsi Fx-nya yang bersisa dengan di F3 sama dengan sisanya 5X min 2, berarti 5 kali 2
5 kali 3, sorry. 5 kali 3 min 2 sama dengan 13. Kalau X sama dengan negatif 2, berarti F negatif 2-nya sama dengan 5 dikali negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 12. Sebenarnya sih kalau nyari suku banyak dalam bentuk kayak gini mah langsung uji coba aja temen ya. Cek opsi aja langsung deh, biar cepet. Yaitu berarti coba kita substitusikan ketika X sama dengan negatif, yang 3 aja deh, yang 3 ke setiap opsi ya. Misalkan kita ke opsi D, berarti ketika X sama dengan 3, hasilnya itu sama nggak sih dengan 13 gitu lah. Gitu aja sih sebetulnya. Berarti nanti 3 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Ditambah dengan 4, ini kan 27, kemudian dikurangi 3 pangkat 2 itu 9 kali 2, 18, tambah dengan 4 ya. Betul ya? 27 kurangi 18 itu 9, tambah 4, 13 teman-teman. Berarti jawabannya yang D ya, langsung ketemu ya. Gitu. Lanjut nomor 7. Px suatu polinomial jika Px plus 1 dan Px min 2 masing-masing memberikan sisa apabila dibagi X min 1, maka Px dibagi X min 2, X pangkat 2 min 2X memberikan sisa berapa? Berarti gimana ya? Px plus 1 dibagi X min 1 sisa 2 tadi ya. Sisa 2, berarti kita misalin aja deh. Misal, Y misalkan. Y sama dengan X plus 1. Jadi nanti kita akan punya bentuknya itu PY ya. Oh, sorry, ini diubah dulu yang X-nya juga, berarti X-nya sama dengan Y min 1 ya. Oke, berarti PY sama dengan, ini sama dengan P2 ya. PY dibagi X sisa 2 gitu. X min 1, oh sorry, ganti X-nya kita ganti dengan Y min 1. Berarti Y min 1 sisa 2 ya. Y min 1 kan 2 ya, langsung aja Y min 2 gitu. Nah gitu. Jadi kita bisa substitusikan ketika Y sama dengan 2 ke PY ya. Berarti P2 kan sama dengan 2 gitu. Nah, dengan cara yang sama ya. Berarti kalau Px min 1 dibagi X min 1, sisanya masih sama, sisa 2. Maka coba kita misalkan lagi. Jangan pakai variabel yang sama ya, pakai Z aja. Z sama dengan X min 1. Maka X sama dengan Z plus 1 ya. Maka kita bisa dapatkan PY-nya dibagi Z min 1 ya. Atau sama dengan Z min 2 lah ya. Oh ini plus, sorry. Berarti Z plus 1 min 1, 0 ya. Berarti Z-nya aja. Z plus 0, sisa 2. Maka kita bisa punya ketika Z sama dengan 0, maka P0 sama dengan 2 teman-teman ya. Gitu. Sehingga jika Px dibagi Px dibagi X min 0 dikali X min 2 ya. Ini kan ya. Nih. Sorry, ini sama ini. Bersisa. Misalkan sisanya dalam bentuk ini aja. Dalam bentuk apa? Persamaan linear ya, yaitu AX plus B. Berarti coba kita substitusikan aja. Berarti P0 sama dengan A dikali 0 plus B. Yang P2
sama dengan 2A ditambah B. Kita kurangi, berarti negatif 2A sama dengan 0, maka A-nya juga 0. Kalau A-nya 0, maka B-nya sama dengan 2. Sehingga kita bisa tuliskan sisanya AX plus B sama dengan 0 plus 2. 0 tambah 2, 2 ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Itu soal nomor 7. Yang sabar ya teman-teman ya, karena soal polinomial ini agak banyak, jadi ya harus sabar kita ya. Lanjut ya, nomor 8. Salah satu faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 dikurangi 170x tambah 3p adalah x min 3. Oke, berarti kita coba gunakan cara Horner ya untuk mencari faktor-faktor lainnya. Berarti ketika x sama dengan 3, kita bisa dapatkan, tulis koefisiennya ya, kemudian ada 2, 3, negatif 12, negatif 170, dan 3P ya. Oke, tinggal kita Horner ya, berarti ini 2, 2 kali 3, 6, ini 9 kali 3, 27, ini berarti 15 kali 3, 45, ini berarti negatif 125. 125 dikali negatif 125 dikali 3, negatif 375. Berarti di sininya 3P dikurangi 375 ya. Karena di sini adalah sisa teman-teman ya. Dan sisanya di sini adalah faktor, maka di sini nilainya pasti 0 nih. Ini sama dengan 0. Sehingga kita kalau mau nyari P boleh aja sih. Berarti P-nya sama dengan 375 dibagi dengan 3 ya. Which is 125 lagi. Udah, tapi kita nggak butuh ternyata. Kita butuh faktor lainnya. Sehingga kita cari ini aja. Dari sini kita bedah lagi ya. Berarti sehingga 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 15 dikurangi 125 gitu ya. Oke. Oh ya, sorry. Ini dikali dengan x min 3. Ini adalah nilai dari px-nya misalkan. Gitu. Nah, terus berarti kalau kayak gini tinggal kita cek aja satu-satu teman-teman. Cek satu-satu setiap angka di sini yang bisa menghasilkan angka 0. Sehingga kita cek opsi lagi kayak tadi ya. Cek opsi berarti kita cek lagi untuk yang D misalkan. Berarti P sama dengan, ini kan kalau kita buat jadi 5/2 ya. Berarti 5/2 sama dengan, kita masukinya ke yang sini aja ya. Berarti kita bisa punya 2 dikali 5/2 pangkat 3 ditambah 9 kali 5/2 pangkat 2 ditambah 15x itu 5/2 dikurangi 125 ya. Ini harusnya ada x ya teman-teman ya. Gitu. Nah, tinggal kita hitung. Berarti di sini 2 dikali 125 per 4, 8 maksudnya. Ditambah 9 dikali 25 dibagi 4 tambah 75 dibagi 2 dikurangi 125 ya. Samakan penyebut. Ini berarti 4 misalkan. Ini kan coret ya, pasti ini 4, berarti 125 di sini, 125. 9 kali 25 di 225 ditambah 150 dikurangi 500 ya. Ini 125 tambah 225 350 tambah 150 500 ya. Berarti 500 dikurangi 500 bagi 4.
Ya 0 ya. Sama dengan 0. Udah memenuhi ya, berarti jawabannya langsung dapat yang D. Gitu ya. Jadi kalau mentok-mentok banget, kita bisa coba juga untuk opsinya aja. Opsinya memenuhi nggak sih? Karena kalau yang dikatakan faktor itu kan pasti membagi habis. Kalau membagi habis kan sisanya 0 gitu ya. Oke, lanjut nomor 9 ya. Diketahui suku banyak fx jika dibagi x kuadrat plus 2x min 3 mempunyai sisa 2x min 2. Dan jika dibagi x kuadrat min 5x plus 6 mempunyai sisa 4x min 1. Jika fx dibagi x kuadrat plus x min 6 sisanya berapa gitu ya. Ini sama aja kayak tadi ya. Ini prosesnya panjang-panjang ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi teman-teman harus sabar. Fx dibagi, langsung aja deh ya. Langsung aja deh kita coret. Kita cari ininya aja. Yang x kuadrat plus 2x min 3-nya kita faktorkan aja. Biar cepet ya. Berarti x plus 3 dikali x min 1. Maka kita bisa punya ketika x sama dengan negatif 3. Berarti kita bisa punya f negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 3. Kurangi 2 ya. Otomatis negatif 8. Kemudian ketika x sama dengan 1. Maka F1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Lagi kalau fx dibagi bentuk yang lain yaitu x kuadrat dikurangi 5x plus 6 sama dengan x min 2 dikali x plus x min 3 ya. Nah, berarti kalau kita coba x sama dengan 2, maka kita substitusikan berarti F2 sama dengan tadi kan sisanya di ini ya, di 4x min 1. Di 4 kali 2 dikurangi 1, ini 7. Kemudian ketika x sama dengan 3, F3-nya di angka 4 kali 3, 12 kurangi 1, 11 ya. Gitu. Nah, sisanya tinggal kalau kita ngecek ketika fx dibagi dengan x kuadrat plus x min 6. Ini juga kita faktorkan aja ya. Berarti x plus 3 dikali x min 2. Gitu. Ini sisanya misalkan ax plus b ya. Berarti otomatis ketika kita substitusikan f negatif 3 sama dengan negatif 3a ditambah b. Yang satunya ketika F2 sama dengan 2a plus b. Dan kita punya F negatif 3 itu sama dengan negatif 8. Dan F2 sama dengan 7 ya. Ini F2, ini F negatif 3 gitu. Nah, baru kita eliminasi aja. Kita kurangi, berarti ini negatif 5a sama dengan negatif 15. A-nya pasti 3. Jadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 7, maka B-nya sama dengan 1 ya. Maka persamaan sisanya adalah sama dengan berarti AX plus B kan ya. Jadi sama aja 3X plus 1. Jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh bertanya ya teman-teman ya. Kita nanti bantu jawab. Kalau ada yang bisa bantu jawab juga bantu aja teman-teman ya. Jadi kita berjalan diskusinya nggak cuma dari saya. Gitu. Lanjut di soal nomor 10 ya. Sisa pembagian PX sama dengan X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 tambah 4X tambah 5B tambah 1 oleh X pangkat 2 plus 4 adalah A plus 1. Jika PX dibagi X plus 1 bersisa negatif 22. Maka A dikurangi 2B adalah titik-titik. Oke, tadi kan si PX-nya kalau dibagi dengan X pangkat 2 plus 4 sisa A plus 1. Jika PX dibagi X plus 1 sisanya negatif 2. Berarti coba kita substitusikan aja ya, X sama dengan negatif 1 ke P.
Sehingga nilai P negatif 1-nya sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah A kali negatif 1 pangkat 2 tambah 4 kali negatif 1 tambah 5B ditambah 1. Ini hasilnya 22 ya, negatif 22. Berarti negatif 1 tambah A dikurangi 4 tambah 5B tambah 1. Sehingga A ditambah 5B-nya sama dengan negatif 4 pindah ya, berarti negatif 18. Ini persamaan 1. Nah, kemudian tadi si PX-nya kalau dibagi oleh X pangkat 12 4, sisanya A plus 1. Berarti coba kita bagi pakai porogapit ya. Ini X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 4X tambah 5B tambah 1 dibagi dengan X pangkat 2 plus 4. Nah, ini kan X pangkat 2 kali berapa? Jadi X pangkat 3 otomatis kali X ya. Berarti sini X pangkat 4 ditambah 4X kita kurangi. 4X-nya habis ya. Berarti tinggal kita sisa punya AX pangkat 2 ditambah 5B. Kok ini pangkat 4 ya? Pangkat 3, sorry. Ini juga habis ya. Tambah 5B tambah 1. Nah, X pangkat 2 kali berapa? Jadi X pangkat 2 otomatis kali A ya. Ini AX pangkat 2 ditambah 4A. Kita kurangi lagi. Ini habis. Maka sisanya sama dengan 5B dikurangi 4A tambah 1. Gitu. Nah, dari sini kita bisa punya tuh. Nilai ini adalah sisa. Dan nilai ini adalah sisa juga nih. Jadi A ditambah 1 nilainya sama dengan 5B dikurangi 4A tambah 1 ya. Kita pindah ruas berarti 5A. Ini sama-sama 1 ya, berarti ini kecoret. 0 maksudnya. Berarti 5A ditambah 5A sama dengan 5B ya. Berarti A-nya sama dengan B, teman-teman. Karena A-nya sama dengan B, maka kita bisa tuliskan sehingga A ditambah 5B sama dengan negatif 18 sama dengan A ditambah 5A sama dengan negatif 18 ya. Berarti ini 6A sama dengan negatif 18, maka A-nya sama dengan negatif 3. Dan B-nya juga pasti negatif 3 karena kan sama. Maka kita bisa punya A dikurangi 2B-nya sama dengan negatif 3 dikurangi 2 dikurangi 2 kali negatif 3. Ini sama dengan 3 ya. Jawabannya berarti yang C. Itu, teman-teman. Nomor 11, faktor-faktor dari X pangkat 3 tambah PX pangkat 2 dikurangi QX dikurangi 3 adalah X min 2 dan X plus 5. Nah, berarti di nomor 11 ini kita coba ketika X-nya sama dengan 2 ya. Kita coba substitusikan. Berarti karena dia faktor ya, berarti ini sama dengan 0. 0 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah P dikali 2 pangkat 2 dikurangi Q kali 2 dikurangi 30. Berarti 8 ditambah 4P dikurangi 2Q dikurangi 30. Berarti kita bisa punya 4P min 2Q. 8 kurangi 30, 22 ya. Min 22 pindah jadi 22 positif. Kita bagi 2. Berarti kita bisa punya 2P dikurangi Q sama dengan 11. Ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang coba ketika X-nya sama dengan 5. Negatif 5 maksudnya. Ini 0, berarti 5, negatif 5, pangkat 3. Kemudian ditambah P dikali negatif 5 pangkat 2 dikurangi Q kali negatif 2 kurangi 30. Negatif 125 tambah 25P ditambah, ini kok 2 ya, negatif 5 tambah 5Q kurangi 30.
Negatif 125 dikurangi 30, berarti negatif 155 ya. Berarti pindah positif 155 sama dengan 25P ditambah 5Q. Kita bagi dengan 5. Berarti 5P plus Q sama dengan 31 ya. Ini persamaan 2. Habis itu kita eliminasi. Persamaan 1 dan 2. Berarti kita bisa punya 2P plus Q sama dengan 11. 5P tambah Q sama dengan 31. Kita kurangi dari bawah ke atas saja ya, biar positif semua. 5 dikurangi 3, 5 dikurangi 2, 3P, 31 dikurangi 11, di 20 ya. Ditambah, dikurang ya? Oh, sorry teman-teman, ini harusnya kurang ya. Nah, berarti sini tambah dong. Ya, kalau di sini tambah, di sini 8. 7. Ya, 7 ya, benar. 7P sama dengan 42. Berarti P-nya sama dengan 6. Nah, kalau P-nya 6, berarti otomatis kan 5P plus Q sama dengan 31 ya. 5 kali 6, 30 ya. Q-nya sama dengan 31 dikurangi 30. Q-nya 1, teman-teman ya. Oke. Terus berarti tinggal kita substitusikan ke fungsi aja ya. Berarti fungsinya itu kan tadi fungsinya kan X pangkat 3 ditambah PX pangkat 2 dikurangi QX dikurangi 30 sama dengan 0. Kita ganti nih, berarti X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, karena kita nggak tahu nilai faktornya sama dengan 0, dan salah satu faktor ada X-2, maka kita bisa gunakan Horner aja. Ini 1, 6, negatif 1, dan negatif 30, dan X-nya sama dengan 2 ya. Kita ambil dari informasi tentang faktornya. Berarti ini 1 kali 2, 2, 8, kali 2, 16, ini 15, kali 2, 30. Nah, ini 0 betul. Sehingga nanti faktornya X-2 dikali dengan X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0 ya. Berarti kita faktorkan lagi. X-2 dikali dengan X plus 3 dikali dengan X plus 5 ya, sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2. Kemudian X sama dengan negatif 3. Dan X sama dengan negatif 5. Nah, kalau kita lihat di soal bahwa X1 tuh paling kecil, berarti X1-nya tuh yang ini ya, ini X1, kemudian ini X2, dan ini X3. Pada pernyataan pertama, X1 sama dengan negatif 3 salah, X2 sama dengan 2 salah, kemudian X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 10, maka kita tinggal cek ya. Berarti negatif 5 dikurangi 3 dikurangi 2, ini negatif 10. Betul ya? Sehingga salah-salah benar. Gitu teman-teman ya. Itu untuk soal nomor 11. Ini panjang juga ya. Lanjut ya, nomor 12. Diketahui X-2 dan X-1 adalah faktor-faktor dari, mirip banget kayak tadi. Berarti coba kita langsung substitusikan lagi ya untuk nomor 12 ini. Yang pertama berarti untuk X sama dengan 2 ya. Berarti kita bisa punya P2-nya sama dengan 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 pangkat 2 dikurangi 13 kali 2 ditambah B. Ini sama dengan, karena ini faktor berarti ini sama dengan 0 ya. 8 tambah 4A dikurangi 26 tambah B. Berarti 4A ditambah B, 8 dikurangi 26, 18 ya. Negatif 18 pindah jadi positif. Ini persamaan 1.
Kemudian untuk persamaan yang kedua berarti X sama dengan 1 ya. Berarti P1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah A kali 1 pangkat 2 dikurangi 13 kali 1 tambah B. Ini 0 juga, ini 1 tambah A dikurangi 13 ditambah B. Maka A ditambah B sama dengan 12 ya. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita lakukan eliminasi. Berarti 4A ditambah B sama dengan 18. A ditambah B sama dengan 12. Kita kurangin aja. Sehingga 3A sama dengan 6. A-nya sama dengan 2 ya. Kalau A-nya 2 berarti B-nya sama dengan biar 12 berarti 10 ya. Berarti B-nya 10. Oke, berarti tinggal kita kayak tadi ya. Kita substitusikan nilai A sama B-nya pada nilai PX-nya. Jadi nilai PX-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2. A-nya berarti 2. Kemudian 13X ditambah 10. Kita cari Hornernya, cari faktor lain dengan X sama dengan 2 lagi. X sama dengan 1 juga boleh sih. X sama dengan 1 aja ya. Kenapa? Karena kita ambil dari sini aja teman-teman. Ya, bebas yang mana aja sih, yang gampang aja. Negatif 13 dan 10, ini plus ya. Berarti ini 1 kali 1, 1, ini 3. Ini juga 3. Negatif 10, ini negatif 10. Ini berarti 0. Sehingga persamaannya yaitu X min 1 dikali dengan X kuadrat plus 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 1. Oh ya, sorry, ini faktorin dulu deh. X min 1, terus ini berarti X berapa ya? 10, 5 ya. X plus 5, X min 2. Gitu ya, sama dengan 0. Jadi nanti X sama dengan 1, X sama dengan negatif 5, dan X sama dengan 2. Lihat, X1 adalah yang paling besar, maka ini X1, X2-nya ini, X3-nya gitu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah X1 dikurangi X2 dikurangi X3, ya sama dengan 2 dikurangi 1, kurangi negatif 5 ya. Di 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jawabannya yang D, teman-teman ya. Gitu ya. 13. Diketahui X pangkat 4 tambah X pangkat 3 ditambah B min 14 X pangkat 2 tambah 28X dikurangi 15 sama dengan Fx dikali X min 1. Jika Fx habis dibagi X min 1, maka nilai B-nya berapa? Oke, berarti soal ini tinggal kita ganti aja nilainya, bentuknya ya. Yaitu Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah A X pangkat 3 ditambah B dikurangi 14X pangkat 2 tambah 28X min 15 ya. Dan habis dibagi oleh X min 1. Berarti coba kita pakai ini lagi, Horner lagi. Berarti X sama dengan 1. Di 1A, B min 14, 28, dan negatif 15 ya. Ditambahkan. Berarti ini 1, 1, A plus 1. Ini juga A plus 1. Di sini berarti A plus B min 13 ya. Iya, min 13. Kemudian ini berarti A plus B min 13. Jadi di sininya A plus B plus 15 ya. Geser sedikit. Nah, ini berarti A plus B plus 15. Sehingga sisanya sama dengan A plus B ya. Gitu. Nah, karena sisa dan ini faktor, maka A plus B-nya pasti sama dengan 0, teman-teman ya. Oke, berarti ini jadi persamaan 1 nih. A plus B sama dengan 0. Dan kita bisa lanjutkan.
Karena tadi X sama dengan 1 kan faktor ya, berarti coba kita substitusikan ketika X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, berarti nanti F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah A dikali 1 pangkat 3. Ini pangkat 4 berarti. 4 ditambah B dikurangi 14 kali 1 pangkat 2 ditambah 28 kali 1 dikurangi 15. Karena ini faktor, maka ini sama dengan 0. 1 plus A plus B min 14 ditambah 28 dikurangi 15 ya. Sehingga A plus B, 1 dikurangi 14 kan negatif 13 ya. Tuh, salah teman-teman. Ini biar nggak bingung, kita ulang aja ya. Kita ulang di mana nanti bentuk, karena kan udah dibagi tadi pakai honor ya, berarti ini kan bentuk hasil akhirnya. Berarti kan fx sama dengan x pangkat 3 dari 1 ya, kemudian a plus 1 x pangkat 2 gitu, maaf ya. Kemudian a plus b dikurangi 13 dikali x ditambah dengan a plus b plus 15. Nah ya tadi ya, di f1-nya sama dengan 1 pangkat 3 ditambah a plus 1 dikali 1 pangkat 2 ditambah a plus b dikurangi 13 ya, dikali 1 ditambah a plus b tambah 15. Berarti kalau kita hitung ini kan 0 ya, karena f1 itu faktor, x sama dengan 1 kan faktornya. Ini 1, ini a plus 1 tambah a plus b dikurangi 13 tambah a plus b plus 15. Dan kita tahu A plus B-nya 0, kita ganti aja, berarti 1 tambah A plus 1 tambah 0 min 13 tambah 0 tambah 15 ya. Berarti kita hitung, 1 tambah 1, 2, 2 dikurangi 13, negatif 11, ditambah 15. Berarti A ditambah 4 ya, sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan negatif 4. Karena pertanyaannya adalah nari B, maka tinggal masukin aja. Karena A tambah B-nya kan sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif A. Ya. Dan A-nya negatif 4. Berarti B-nya sama dengan 4. Jawabannya berarti yang E ya. Tadi saya salah lihat ya teman-teman ya. Untuk fungsi yang ini malah saya balikin ke sini lagi. Jadi pantesan salah. Gitu ya. Lanjut, kita nomor ke-14. Suku banyak PX sama dengan X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 min 2X dikurangi 6 dibagi X min 2 pangkat 2, sisanya min 2X plus A ya. Nilai A plus B-nya berapa? Nah, di sini kita nggak tahu nih teman-teman ya, hasil kalinya berapa, maka coba kita tuliskan aja ya. Coba kita tuliskan bahwa X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 dikurangi 2X min 6 itu, ini kan dibentuk dari hasil kali pembaginya ya. Berarti coba misalkan X plus K dikali dengan X min 2 kuadrat ya. Dikurangi 2X, ini sisanya ditambah A gitu. Gitu ya. Kalau kita jabarkan berarti sebelah kanannya di X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 2X plus A ya. Terus kita kalikan berarti X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah KX pangkat 2 dikurangi 4KX ditambah 4K ya. Geser, nggak muat. Dikurangi 2X ditambah A. Kita kumpulkan, yang pangkat 3 kan cuma 1 ya. Kemudian yang pangkat 2 itu kan negatif 4 ditambah K, itu X pangkat 2. Kemudian 4X ditambah ya, 4 dikurangi 4K dikurangi 2 ya, ini dalam X. Kemudian yang konstantanya ada 4A
4K, sorry. Ini geser dulu deh, nggak muat ternyata. 4K plus A gitu. Ini X pangkat 3 plus BX pangkat 2 min 2X min 6. Jadi kalau dalam bentuk polinomial juga ada kesamaan polinomial ya. Di sini kan sama tuh. Nah, karena kita butuh nilai A dan B, maka kita bisa masukin sini aja. Nih, yang pangkat 2 dengan yang pangkat 2 ya. Itu teman-teman ya. Berarti B sama dengan negatif 4 plus K. Kita simpan dulu. Kemudian kita juga punya negatif 2 sama dengan 4 dikurangi 4K dikurangi 2 ya. Ini habis 0. Sehingga 4K sama dengan 4, K-nya sama dengan 1 ya. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti nilai B-nya dapat tuh. B sama dengan negatif 4 tambah 1 ya. Berarti B-nya negatif 3. Terus kita cari berikutnya yang terakhir ya. Negatif 6 sama dengan 4K plus A gitu. K-nya 1 berarti 4 kali 1 plus A sama dengan negatif 6. A-nya negatif 10 ya. Jadi A ditambah B-nya sama dengan negatif 10 dikurangi 3 ya. Sama dengan negatif 13. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya. Ini suara saya makin hilang aja. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang masih belum bisa dipahami, ditanyakan aja teman-teman ya. Biar nanti suara serak saya ini nggak sia-sia. Biar bisa membantu teman-teman semua ya. Nomor 15. Diketahui bahwa sisa pembagian fx oleh x kuadrat plus 2x plus 4 adalah 2x plus 3. Jika sisa pembagian adalah x plus fx kuadrat oleh x kuadrat plus 2x plus 4 adalah x plus b, maka nilai a tambah b-nya berapa? Oke, berarti kalau kita bisa lihat ya, bentuk soalnya itu gimana ya? Dia itu ingin membentuk sebuah nilai A dan B-nya, berarti coba gimana ya idenya? Idenya dari, oh ini aja nih. Berarti coba kita gini ya, tadi kan x fx pangkat 2 ya, berarti kita bisa coba tuliskan begini deh. Ini akan mencari A plus B jika sisa pembagian dari fx pangkat 2 oleh x pangkat 2 plus 2x plus 4 kan ya. Berarti kalau kita tuliskan x ditambah fx pangkat 2 itu kongruen dengan x pangkat 2 ya. X pangkat 2, x ditambah si ini ya, sisanya yaitu 2x plus 3. X ditambah 2x plus 3 pangkat 2. Ini untuk pembagi yang x pangkat 2 tambah 2x plus 4 ya teman-teman ya. Gitu. Ini ketika dibagi x pangkat 2 plus 2x plus 4 gitu. Jadi kalau kita lanjutkan, ini kan sama aja kayak ini ya, kayak apa namanya? 3x pangkat 3 gitu, pangkat 2. Sehingga kita bisa punya nilainya sama dengan 9x pangkat 2 ditambah 18x tambah 9 kan? Ya enggak? Pindahin sini aja. Nah, gitu kan? Nah, terus kita cari sisa pembagian bentuk 9x pangkat 2 tambah 18x oleh x pangkat 2 plus 2x plus 4. Jadi kita bentuk aja dia menjadi bentuk yang mirip kayak tadi gitu loh. Jadi nanti 9-nya kita keluarkan. Jadi x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 4. Ini kan 9 kali 4, 36 ya. Berarti dikurangi 36.
ditambah 9. 9-nya dari yang sini, teman-teman ya. Nah, ini sama ini adalah manipulasinya. Sehingga kita bisa punya, karena ini, sisa pembagiannya, tadi kan dia mendapatkan faktor ya, otomatis ini hasilnya 0, teman-teman ya. Karena ada hubungan tadi, maka x kuadrat plus 2x plus 4 sama dengan 0 kan? Sehingga nanti x kuadrat plus 2x-nya sama dengan negatif 4. Paham nggak kira-kira? Nah, tinggal kita hitung. Berarti nanti kita bisa hitung, ini sama dengan, ini 9 dikali negatif 4 tambah 9 ya. Maka nilainya sama dengan negatif, nggak usah deh, kita langsungkan aja. Ini berarti sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan ini nilainya 9 dikali 0, ya kan? Kemudian dikurangi 27. Ini berarti sama dengan negatif 27, ya kan? Sehingga sisanya kan AX plus B kan, AX plus B sama dengan A-nya 0 berarti ya. Berarti A dikali 0 dikurangi 27. Maka nilainya sama dengan negatif 27. Gitu teman-teman ya. Oh sorry, yang 0 tuh A-nya ya. Berarti X dikali 0 gitu. Dan A-nya kan 0, A ditambah B-nya berarti 0 dikurangi 27 sama dengan 0 negatif 27 ya. Gitu ya. Oke, jawabannya berarti yang A. Semoga bisa dipahami ya. Ini agak lumayan ribet ini, nomor 15. Kayak yang paling susah yang ini ya, nomor 15 ya. Oke, lanjut nomor 16. Soal terakhir ya. Misalkan cukup banyak fx habis dibagi x min 9, dan fx dibagi x min 16 bersisa 2. Berarti ketika x sama dengan 9, maka kita akan punya f9 sama dengan 0. Ketika x sama dengan 16, berarti nanti f16 sama dengan 2 gitu ya. Dan kita punya x kuadrat min x min 12. Itu kan bisa dibentuk dari x min 4 dikali dengan x plus 3 ya. Jika sisa pembaginya adalah fx kuadrat, maka tinggal tulis fx kuadratnya itu sama dengan, yang berarti x min 4 ya, dikali dengan x plus 3, dikali dengan perkaliannya ya, berarti hx misalkan. Ini berarti dikali hx, ditambah dengan ax plus b. Gitu. Jadi kalau kita masukin x sama dengan 4, maka kita bisa punya f4 pangkat 2 sama dengan a dikali 4 ditambah b. Maka ini f16 ya. f16 sama dengan 4a plus b. f16-nya sama dengan 2, maka 2 sama dengan 4a ditambah b. Gitu ya. Kemudian ketika x sama dengan 3, maka kita bisa punya f3 pangkat 2 sama dengan 3a ditambah b. Ini berarti f9 ya. f9-nya sama dengan, udah ada ya nilainya, f9-nya sama dengan 0, berarti 3a plus b sama dengan 0. Kita lakukan eliminasi. 1 dan 2 ya. Ini kan persamaan 1, ini persamaan kedua. Jadi 4a ditambah b sama dengan 2, 3a ditambah b sama dengan 0. Kita kurangi, berarti a sama dengan 2, berarti kita bisa dapatkan a-nya sama dengan, sebentar. Ini harusnya negatif ya teman-teman ya. Ya, x sama dengan negatif 3 ini. Berarti ini negatif, negatif, negatif. Berarti di sini negatif. Oh, berarti di sini 7 ya. 7a sama dengan 2. Berarti a-nya sama dengan 7/2.
Oke, A-nya 7/2, berarti B itu kita bisa dapatkan dari mana ya? Dari ini aja, dari persamaan kedua ya. Kan 0 sama dengan negatif 3A ditambah B, maka B sama dengan 3A gitu ya. Jadi B sama dengan 3 dikali 7/2. Bener nggak? Ini kebalik lagi, ampun dah, 2/7 ini. Nah, gitu. Ini berarti 2/7 juga. Sehingga kita punya B-nya sama dengan 6/7 ya. Dah, berarti pertanyaannya adalah S1. S1 itu berarti sisa ya. Berarti A dikali 1 ditambah B. A-nya 2/7 ditambah B-nya 6/7. Berarti sama dengan 8/7. Jawabannya ada yang E ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa dan dadah.